Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasulullah SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan juga para rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang apa dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dia perbuat. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan sebuah kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Habib Ali. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bagi yang membaca dan mendengarnya mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Bela Negara. Hadirin dimohon untuk duduk dengan tegak saat lagunya ditayangkan.
sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Merdeka Negara. Sekarang kita masuk ke acara inti, yaitu kelas desain dengan tema desain dakwah kreatif ala generasi Z. Sebelum masuk ke acara, kami akan bacakan data diri narasumber sebagai berikut. Narasumber kita hari ini adalah Bang Aji Bagus Maulana yang dikenal sebagai seorang content creator. Lahir pada bulan Juli tanggal 30 tahun 1998 dengan alamat tempat tinggalnya adalah Cipulir Jalan 4 Jakarta 12230, Digital Communication Mercubuana University dengan jurusan multimedia. Achievement yang telah didapatkan pada tahun 2019 juara 1 Creative Video Regional Competition Festival Ramadan, juara 3 Creative Video Regional Competition Temingrek atau Trisakti University. Pada tahun 2018 juara 3 Bumper Video Remisi Regional, juara 3 MTQ Muhammadiyah University Jakarta Regional, Jury of Hifzi Quran Competition on Festival Ramadan Jabodetabek. Pada tahun 2017, juara 3 Tartil Quran Adult kategori on Ihyaul Ummah, favorit winner Creative Video Competition #Bangun Jakarta. Dan pada 2016 mendapatkan gold medal International Quran Olympiad on UHAMKA University Jakarta. Ya, boleh dikatakan. Baiklah, demikian CV pembicara kita pada kesempatan hari ini. Untuk itu kepada Saudara Bang Aji Bagus Maulana, saya persilakan. Oke, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti ada suaranya ya. Alhamdulillah. Pagi Abduh ya. Namanya Abduh ya? Iya, Bang. Iya, Bang. Oke, aneh izin. Moderatornya izin share screen ya. Iya, silakan. Oke. Sebelumnya kayak kemarin dikasih sedikit teori dikit, nanti kita habis itu langsung praktik, oke? Di hari ini kita mau coba bikin microblog. Ya, teman-teman semuanya. Nah, apa sih microblog? Microblog itu blog micro, artinya blog yang kecil gitu. Secara sederhananya gitu, kalau kita tanya apa itu microblog. Cuman pengemasannya adalah gimana sih cara kita bikin blog yang orang itu bisa nikmatin, tapi nggak bosenin gitu. Dan itu pakai medianya media gambar. Nah gitu kalau microblog. Beda ya sama blog biasa. Kalau blog biasa kan dia memang basicnya website dan basicnya teks gitu, bahasa program. Oh ya, sebelumnya minta maaf juga, ini lagi di jalan jadi pakai masker nggak masalah ya, yang penting suaranya jelas gitu dan nanti penyampaiannya jelas. Oke, kita masuk ke pertemuannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatiin kalau kita mau bikin microblog. Ini jelas ya teman-teman moderator, ini jelas? Jelas. Slide-nya? Ya, kelihatan. Slide-nya jelas gak? Slide-nya jelas, kelihatan, Bang. Oke, Oke, kita next. Nah, yang pertama ketika teman-teman mau bikin microblog adalah harus tahu dulu nih fokusnya apa. Dan apa yang kita bahas itu
harus fokus. Nggak bisa terlalu menyeluruh dan nggak bisa juga terlalu nggak pas dengan isi kontennya gitu. Nah, selain itu ketika kita memang menjadi seorang microblogger gitu, nah kita juga harus konsisten dengan apa yang kita buat. Sorry ya kalau ini pencahayaannya beda-beda karena memang lagi di jalan. Nah, apa aja yang memang harus kita fokus dan konsisten? Banyak. Pertama isi pesannya, terus kedua rancangan visualnya. Baik dari segi warna, terus dari pemilihan font, dari layouting dan lain sebagainya, itu memang harus konsisten ya. Dan kita juga harus fokus ketika memang kita jadi microblogger, kita mau fokusnya di mana. Nanti kita bahas tentang praktis desainnya. Ya, yang kedua, ketika kita menjadi microblogger, karena memang basicnya adalah di foto yang kita sebarin itu adalah isinya gambarnya yang berupa teks. Nah itu memang harus persuasif, harus bisa menarik perhatian. Jangan sampai ketika kita bikin microblog itu nggak bisa menarik perhatian, itu malah jadi absurd nanti microblognya. Nah, menarik perhatiannya itu nggak cuma secara visual, tapi juga secara copywriting dan penulisan. Ini pentingnya buat teman-teman yang di sini kan, insya Allah nanti mau coba menjadi desainer juga ya. Nah, ini harus pelajarin banyak hal juga, nggak cuma visualisasinya doang gitu. Terus ketika kita bikin microblog, hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah micro interaction. Interaksi sederhana. Kayak misalkan teman-teman mungkin pernah ngelihat ya, ada tulisan-tulisan geser atau ada icon-icon buat kita tuh nge-slide dan lain sebagainya. Atau ada icon yang nunjukin ini tuh ada di halaman berapa. Nah, itu micro interaction. Jadi itu dibikin sesederhana mungkin, seinformatif mungkin. Tapi orang tuh ketika ngelihat itu paham kalau itu adalah perintah buat nge-swipe gitu. Nah, yang selanjutnya terarah. Terarah ini secara pembahasan gitu. Dan lain sebagainya. Oke, mungkin teorinya secara teoritis kayak gitu aja. Selanjutnya kita coba main ke Inkscape. Bisa dibuka teman-teman Inkscape ya. Sorry. Moderator minta tolong dinyalain mic ya. Kita coba interaksi ya. Aneh sekalian minta feedback ya dari moderator. Oke. Nah, di sini kan ada nih tulisan investasi anti rugi di akhir bulan Ramadan. Nomor 2, untung banget. Kira-kira menarik gak judul ini buat moderator? Investasi anti rugi di akhir bulan Ramadan. Gimana? Menarik sih, bikin penasaran juga jadinya. Ya, apa tuh kan? investasi? Nah, inilah the power of microblog. Jadi kita nanti bikin ini tuh di Instagram, bisa di slide jadi carousel. Jadi bisa kita geser-geser gitu ya. Nah, ini investasi anti rugi di akhir bulan Ramadan sebenarnya ini tabungan kita gitu kan. Padahal sebenarnya sederhana, kayak misalkan ya mengisi malam-malam akhir gitu kan. Kayak tadarus, itikaf dan lain sebagainya. Bahkan itikafnya aja pun juga kita singkat gitu kan pembahasannya. Tapi orang jadi pengen baca karena isinya. Nah, yang penting itu ya teman-teman. Di materi kali ini itu yang penting isinya. Kalau kemarin kita kasih lihat yang penting secara key visualnya, sekarang isinya. Oke, kita langsung aja bikin. Ini sengaja nggak dikasih gambar. Karena kan kemarin kita udah paham teknik masking yang kemarin pakai ini Bezier. Sorry, yang ini draw Bezier. Nah, jadi kita sekarang bikin yang lebih sederhana, tapi nggak sesederhana yang kita pikirkan gitu. Di sini juga ada beberapa hal, kayak misalkan ini.
Ini adalah yang mikrointeraksi yang tadi Ana bilang. Ini juga. Nah, itu. Ya kan ada beda-beda setiap halamannya. Menunjukkan kalau kita lagi di halaman berapa gitu kan. Oke, kita coba bikin. Ini kita mau bikinnya Ane kasih tutorial. Artinya kita nggak bikin bareng-bareng atau kita bikin bareng-bareng nih. Tim moderator. Kayak gimana. Kalau kemarin kan Ana ituan apa namanya? Cuma kasih tutorial. Ini mau kayak gimana sekarang? Buat sekarang Sama kayak kemarin atau bisa ngikutin? sama kayak kemarin aja. Oh gitu, oke. Taib. Ya kalau ini sebenarnya gampang banget cara bikinnya. Yang pertama-tama kita buat dulu kotaknya. Kotak dari ini ya, dari backgroundnya. Kita pakai yang ini nih. Create rectangles and square. Nah. Oke, kita klik, tahan, pencet, kontrol. Nah, terus kita atur warnanya di sini. Sorry, sebentar. Kita ubah warnanya di bawah sini. Kita jadiin radial gradient. Nah, terus kita ubah warnanya. Bisa pakai yang ini, yang warna belakangnya. Terus warna depannya kita ganti lagi. Jangan lupa kalau ganti warna gradient, kita klik dulu nih titiknya. Ini kan ada 2 titik. Kita titik atas, kita klik. Nah, terus yang titik bawah kita klik lagi. Agak lebih mudah dari sebelumnya. Terus kalau udah, kita bikin teksnya. Investasi anti rugi di akhir bulan Ramadan. Bisa kayak gini atau bisa langsung diklik. Tinggal ketik aja. Kita seleksi, kita atur. Ini cara ganti fontnya. Azia ya. Ganti warnanya. Oh iya, ini penting ya warna itu. Jangan sampai warnanya nggak kontras. Oh iya, hari buruh ya hari ini ya. Mending ya. Udah bulan nih. Nah ini judulnya. Jangan lupa kalau untuk judul kita masih paling besar gitu. Nah ini masalah layouting ya. Jadi teman-teman pahamin kalau judul paling utamanya itu harus paling besar. Nah ini kan ada subjudulnya. Nomor 2 untung banget. Nah ini subjudul namanya. Informasi kedua. Jadi semakin informasi itu nggak terlalu penting, itu semakin dikecilin size-nya, ukurannya. Oke, terus kita bikin lagi. Untung banget. Ganti jadi Times New Roman.
Jadi tinggal diatur lagi ukurannya. Sederhana ya kalau kita bikin kayak gini tuh. Yang paling penting adalah konsep dasarnya yang kita punya. Nah, terus kalau udah, ya udah kita bikin lagi lah interaksinya. Oke, kalau ini pakai bulatan, ini tinggal pakai teks lagi. Kita bikinnya rada beda ya, biar kelihatan bikin ulang. Jangan lupa ditahan kontrol sama shift. Duplicate caranya dikontrol D aja atau klik kanan. Terus di sini ada duplicate. Bisa kayak gitu. Terus geser aja dulu. Nah, karena kita mau bikin yang 4 slide, jadi kita taruh titik yang 4. Terus kita bikin bentuk gesernya. Kita coba pakai ini segitiga aja. Nah, ini kita atur pakai pensil. Kita pasin aja semau kita semana. Kita kasih warna di stroke ya, stroke paint. Kita atur di sini. Nah, ini stroke style kita klik, terus kita tebalkan. Tambah aja ya, misalkan di sini kita kasih juga sesuai sama teman-teman mau bikin mana. Nah, ini biar dia ujungnya nggak lancip, ini yang kasih round cap. Itu juga. Kan ini kurang tebal, jadi aneh tebelin. Ini 10 coba. Nah, terus kita pasin nih ukurannya, letaknya sama yang sini. Kita klik line. Terus kita klik kayak gini nih. Selection area. Terus kita taruh di atasnya. Kali ini kayaknya agak error ya. Escape ya, coba start dulu deh.
Bentar ya, ini agak error dikit. Copy dulu deh. Kita sampai jam berapa biasanya hari? Halo, Abu. Sampai jam 10 lewat 55 ah. Oh ya, baik. Siap ya. Bentar, ini lagi agak error sedikit. Ya. Setelah 300 meter, terus kanan supaya tetap di jalan raya Lenteng Agung. Oke, kita bikin ulang aja ya. Nggak apa-apa. Terus kanan supaya tetap di jalan raya Lenteng Agung. Setelah 500 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Setelah 200 meter, belok kanan ke gang. Belok kanan ke gang kemudian, lalu belok kiri di jalan raya Lenteng Agung. Ya, terus kita kasih teks kita tadi. Kenapa lang? Jalan raya Lenteng Agung sejauh 1,5 kilometer. Ambil arah selatan di Jalan Raya Depok, Jalan Raya Lenteng Agung menuju Gang Taufik. Belok sini. Nggak bisa, Pak.
terus kita kayak biasa ya tadi Ctrl D. Kalau di sini Anda pakai Mac karena adanya ini, jadi tinggal di Command D terus digeser. Command D terus geser. Bisa kasih teks saja di sini, geser guys. Dia katanya di halte-nya apa? Apa yang tadi dong? Ini sebelah. Salah turun berarti dia. Lain kita tadi ya, kita ini pengulangan aja karena tadi ada error dikit. Udah nyampe. Nah, Itu udah nyampe. kasih warna kuning. Nah ini biar kita gampang nanti kita copy aja semuanya, kita seleksi, kita grup Command G atau Ctrl G, terus ini kita taruh di belakang. Kita pencet yang Bang Haji, ya, Afwan Bang, ya. Tapi dia udah nyampe belum? share screen-nya belum kelihatan. Tadi sih belum. Suaranya nggak ada. Coba. Share screen-nya belum kelihatan Bang. Ini mic-nya yang kurang itu apa? Mana sih kalau ke sana? Gimana nih? Share screen-nya belum kelihatan. Share screen. Oh iya, sorry. Astagfirullahaladzim. Udah sampai mana mungkin? Nah ini ya, udah kelihatan semuanya. Ya. Sudah Bang, sudah kelihatan. Oke, aduh, sorry ya. Tadi nggak ada yang bilangin soalnya, saya nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah ini setelah ini kita rearrange, kita taruh di paling belakang. Di objek. Terus kita lower. Nah, iya ini. Lower to bottom. Nah. Oke, kalau udah kita Nyampe mana ya? Command D. Tadi berarti kan kita ngutang kan? Kita ngutang kan berarti kan? Nah, ini tinggal dikasih isinya aja, teman-teman. Jadi kita sudah ya. Nah, ini kalau kita mengedit, di double klik aja. Kembali. Bentar. Terus ini kita ganti orangnya. Ini menunjukkan kita ada di halaman 2. Nah, udah tinggal kita isi. Misalkan yang pertama adalah kita copy aja dari sini tulisannya. Kita Command D, terus kita geser. Kasih. Misalkan di sini kita tulis yang pertama adalah memperbanyak Nggak ada coba dong. Kita muter. tadarus Al-Quran. Oke, nah terus ini kita atur lagi nih. Biar dia nggak terlalu itu. Belum nyampe deh. Oh, tadi itu belum. Terus kita kasih nomor. Kali. Kok lama katanya biasanya cepat. Kita copy aja ini gampang.
Terus nanti dikasih lagi keterangannya. Kita kasih keterangan-keterangan yang persuasif nih teman-teman. Kalau di hari biasa aja, banyak keutamaan saat kita membaca Al-Quran. Gimana di bulan yang penuh kemuliaan ini? Wih, gaskan. Tadarus bareng. Yang kayak gini-gini nih yang memang jadi daya tarik buat kita yang jadi generasi apa ya? Dengannya kita Z atau Alpha ya. Di antara dua itulah. Oke, kita ganti. Udah. Terus kita duplikat lagi yang tadi kita grup. Terus kita geser lagi. Gampang kan? Udah, terus ini kita duplikat aja semuanya. Ctrl D lagi. Ini kita apa namanya, perbaiki. Ini loh. Biar bisa lurus. Lebaran ya. Buat jajan ya, kalah ya. Ya. Terus kita klik di sini ya, kita edit aja sama sesuaikan sama materi. Jadi kalau teman-teman nanti punya gambar, tinggal di input aja gambarnya. Misalkan ditaruh di bawah, di atas. Nah, itu sekreatif teman-teman. Nah, kita kasih keterangan lagi di sini. Sini nih, di belakang sama aku nih. Ya, main. Aku punya game. Nah, itikaf itu kan banyak ya sebenarnya kegiatannya. Nah, ini kita kasih keterangan ke sini biar orang yang ngebaca desain kita ini Kamu jauh suka lebih coding? tahu. Ayo, siapa yang Nih, salah. udah pernah? Tuh. Yang ini. Ayo, siapa yang bilang itikaf itu cuma diam aja? Emang sih, Sini nih. itikaf diamnya kita di masjid aja bisa menjadi pahala. Allah. Tapi tahu nggak sih, kalau kita bisa Anak mengisi gue juga nontonnya Nas ya. malam-malam di akhir Ramadan, Dari nasinya kecil sampai udah gede sekarang 7 tahun ya. Iya, Iya, udah gede kan. kita bisa bangun dapetin berlipat ganda keuntungan dari bulan Ramadan. Nah, ini kan seru banget nih bahasanya. Kayak apa sih? Menarik lah gitu buat benar-benar orang, oh iya ya ternyata emang kayak gitu ya, kan gitu. Ya, udah. Terus yang terakhir jangan lupa kalau namanya microblog itu pasti ada sebuah call to action bahasanya. Call to action itu adalah kata-kata yang menarik kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kita kasih lagi nih, misalkan. Sini jangan lupa nih kita atur. Ini kan interaksinya nih. Kita ganti sebelahnya jadi putih. Jadi biar orang tuh tahu ini di slide berapa-berapanya. Oke, terus kita kontrol D lagi.
gede. Terus kita geser. Nah, ini kita ganti lagi. Ini nanti kita ganti sama like, share, and comment gitu. Ini sederhana ya, contoh sederhananya, nanti teman-teman bisa lebih kreatif lagi. Kita kasih kesimpulan akhirnya adalah gini. Gimana? Yakin nggak mau investasi di akhir? Nah, di sini kan teman-teman kan pasti udah ada agenda ya buat di akhir Ramadan. Ini bisa nih jadi sebuah referensi secara tulisannya. Nanti secara visualnya Ani harap bisa lebih bagus dan lebih baik dari ini. Ini kan kita memang cuma latihan. Nanti teman-teman bisa eksplorasi lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan di luar discuss nanti kita setelah ini kita bisa ngobrol bareng sebentar. Nah, terus habis itu kita kasih kalimat ajakan. Yuk, temenin Mimin iktikaf bareng. Menghidupkan akhir Ramadan. Nah, ini kita bisa mainin kata-katanya di sini. Kita ganti fontnya. Jadi sebenarnya gampang ya kalau kita bikin kayak ginian, nggak usah yang terlalu ribet-ribet, yang penting informasinya dapat. Bahasanya jangan menghidupkan, memeriahkan. Yuk, temenin Mimin. Biasa ya kalau kita bikin kayak gini. Ya, nah ini bisa diatur nih. Kalau misalkan berasa terlalu jauh, ini diatur. Ya. Terus kita kasih semacam. Ya Aldi juga udah nyampe stasiun, masih nungguin Mega dari tadi. Kotak kali ya, kotak buat kasih tahu. Kalau ini tuh udah slide paling akhir. Di mana lu? Di mana? Kita kasih. Udah di mana? Lu sampai stasiun mana? Jangan lupa. Oh, gue sama Gilang udah sampai itu. Oh, gue alhamdulillah nggak macet. Gue lagi nungguin Fitri. Jadi lagi ngajar. Oke, sip. Udah selesai. Hati-hati. Dan ini kalau mau lebih bagus ya kita kasih aja semacam-macam kayak gini ya. Kayak gitu kan. Ya paling untuk hari ini kita bisa coba bikin kayak gini teman-teman. Ini yang kita kejar bukan visualnya, tapi how to bikin informasi yang menarik ya. Karena kalau untuk estetika atau keindahan teman-teman mungkin bisa lebih explore lagi. Nanti Ani kasih referensinya buat teman-teman bisa nyari foto ataupun stok-stok ilustrasi atau stok-stok referensi itu nanti Ani kasih. Kalau untuk sekarang ini kita belajar tentang gimana cara kita mengemas ini semua jadi lebih menarik. Nah, ini kan udah jadi beberapa slide nih. Udah jadi 4 slide. Gimana cara ekspornya? Ekspornya gampang banget. Kita pilih yang ini nih, ekspor PNG. Atau kalau nggak ada, bisa teman-teman lihat di sini file ekspor PNG image.
Nah, terus habis itu dia muncul di sini. Kita pilih yang selection. Kita seleksi nih satu kotak ini. Nah, terus dia pilih yang selection, kita export S-nya. Lalu kita pilih aja mau ditaruh di mana gitu ya kan. Tinggal dikasih nama. Export 1 misalkan. Nah, terus habis itu diulang lagi. Tinggal ditulang di sini sama export juga dan lain sebagainya gitu teman-teman. Ya mungkin untuk hari ini kita cukupkan di situ untuk kelas desainnya. Nanti kita coba lanjut di diskusi. Ayo, silakan teman-teman moderator. Ya, alhamdulillah udah dijelaskan gimana cara membuat microblog oleh Bang Aji. Sekarang ini kalau bagi hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan bisa bertanya lewat chat. Atau raise hand aja ya. Ya, itu raise hand juga boleh. Jangan lupa buat yang ingin bertanya, formatnya nama, underscore, asal, underscore pertanyaan. Mau bertanya tentang seputar konten juga boleh. Nanti kan kita kan memang ini kan tujuannya adalah konten dakwah ya. Jadi kita bisa elaborasiin dengan video maupun audio. Kita boleh diskusikan ini biar lebih menarik diskusinya ya. Jadi nggak cuma didesain aja nanti teman-teman. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar konten atau optimasi Instagram, ya boleh, silakan bertanya. Mungkin dinyalain aja kali mic-nya, Rehan Ataya, Nurul Hidayat. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Nah, apa suara saya terdengar pun enggak ya? Agak kecil sih, cuman masih oke lah, lumayan kedengeran. Oh iya, Bang. Mungkin saya agak teriak dikit lah ya. Ya, cakep, lebih jelas. Iya, emang masalah ini mic-nya. Ini Bang, mau tanya. Yang tadi microblog udah dibuat ya. Untuk bagusnya desain setiap slide gitu. Apaan suaranya? Apa enggak ya, Bang? Untuk Diana. Oh iya, Van. Bagusnya desain buat misalkan latar belakang buat bentuk desainnya, kemudian fontnya gitu, ataupun segala macam bentuk desainnya gitu, yang kita buat lebih baik setiap slide itu disamakan atau nggak apa-apa kita coba berbeda-beda gitu Bang, biar lebih variasi gitu. Kira-kira bagusnya gimana ya Bang? Apakah kita samakan semua gitu, bentuk font, desain yang dibuat, pilihan desain latar belakang, atau nanti kita nggak apa-apa bikin setiap slide ada perbedaannya dikit gitu Bang? Gitu sih Bang. Terdengar apa enggak ya Bang? Tadi suaranya agak hilang nih. Bisa diulang nggak? Oh iya Bang, mungkin lewat chat aja kali ya. Nih agak hilang tuh, hilang juga. Oh iya. Gimana tuh, coba tes lagi. Saya lewat chat aja Bang. Iya terdengar Bang. Cuma emang suara saya agak kecil sih. Oke. Oh nanti Ane minta tolong moderator buat diulang deh pertanyaannya. Tadi pertanyaannya Afwan dia juga kurang jelas, mungkin bisa
di chat aja kali ya. Tadi Ana juga kurang jelas sebenarnya. Coba bisa diulang nggak, Rehan? Afwan Bang Haji, itu pertanyaannya udah dikirim. Oke, Tayyip. Gini, untuk desain microblog yang kita buat nanti, lebih baik kita samakan tema desainnya saja seperti font, warna, dan lain sebagainya, atau boleh kita bedakan sedikit agar lebih bervariasi. Ya, jadi yang tadi Ana bilang ya, untuk font, terus warna background, sebenarnya bisa kalau untuk warna background. Cuman kalau untuk font, baiknya adalah kita konsistenin biar orang tuh tahu branding kita. Branding itu kan proses ya. Proses ente tuh mengenalkan sebuah nama gitu. Misalkan kalau ente bilang, oh ini kita lagi mau mengenalkan dakwah dari teman-teman UKM Islam Uswah PN ya kan. Nah itu kalau orang pengen tahu siapa sih ini yang bikin desainnya, nah otomatis kan kita harus nunjukin karakteristik kita. Nah cara menunjukkannya itu bisa banyak hal. Bisa teman-teman gunain font yang seragam, ataupun bisa juga pakai warna yang seragam. Kalau untuk variasi, memang kita seorang desainer itu harus bisa kasih variasi ya. Baik itu dalam pemilihan gambar, layouting, terus nanti juga teman-teman bisa mainkan di penggunaan bentuk-bentuk atau shape. Nah itu bisa banget divariasiin. Jadi jangan juga dibilang bahwa kita tuh sebagai seorang desainer punya hal-hal yang sangat baku, artinya yang nggak bisa haram dilakukan, enggak juga. Kita bisa aja melakukannya, tapi ada yang lebih penting dari hal itu. Yang tadi Ane bilang, harus ada yang satu hal yang dipertahankan. Misalkan boleh teman-teman pertahankan tentang fontnya ataupun warnanya. Nah itu terserah teman-teman sendiri. Dan tergantung gimana brandingnya dari aktivitasnya teman-teman gitu. Lumayan kejawab gak atau masih kurang paham? Silahkan kalau masih kurang paham bisa ditanggapin. Kalau Ane sendiri, font itu biasanya Ane pakai maksimal 3 kalau untuk sekali desain. Biar nggak terlalu pusing orang ngebacanya gitu. Terus juga Ane menggunakan font-font yang memang mudah dibaca. Karena tujuan dari microblog sendiri kan biar orang tuh tahu informasi yang kita sampaikan. Kurang lebih gitu, Rehan. Oke, ini ada pertanyaan kedua nih ya. Dari Abdul Zuhdi. Nah, untuk desain microblog, perlu penjelasan di caption IG lebih panjang lagi nggak sih atau penjelasan singkat aja? Nah, inilah kelebihan dari microblog. Jadi kita nggak perlu terlalu menjelaskan di caption. Jadi benar-benar
kita memanfaatkan karakteristik media sosial Instagram, yaitu pakai gambar. Nah ya kan, ini kelebihan dari microblog. Jadi kita nggak usah terlalu panjang menjelaskan di caption. Kita kan udah ngejelasin itu di atas, di apa namanya, feed-nya ya, di desain feed-nya. Makanya yang tadi Ane bilang, kenapa sih harus ada prinsip-prinsip, kita harus konsisten, terus juga kita harus persuasif, kita harus fokus, terus kita harus terarah pembahasannya agar mereka tuh nyaman ngebacanya. Kayak mereka tuh ngebaca buku yang ringan tapi isinya daging semua, kan gitu. Kalau microblog tujuannya gitu. Ya, kejawab ya. Sudah kejawab, Pak. Terima kasih. Oke. Boleh selanjutnya yang mau bertanya? Gak apa-apa ya kalau mau nanya tentang dunia produksi video ataupun animasi juga boleh. Karena memang basicnya Ane ini multimedia, jadi insya Allah masih ngerti lah untuk di bidang-bidang itu dan memang pernah main di sana juga sampai sekarang. Ya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Asal tanyanya jangan tanya-tanya tentang perihal ekonomi atau apa namanya biologi. Itu Ane nggak paham. Ya, mumpung Ane ada di sini dan kalau nanti bisa lewat DM IG kalau memang ada yang mau perlu ditanyakan mendadak, silakan. Ada dong, setiap software pasti ada yang gratis. Kalau untuk software animasi, ente bisa pakai Blender. Nah itu yang 3D. Nah kalau untuk 2D, Ane lupa. Belum terlalu belum terlalu fokus di sana. Dulu Ane pakai Blender main buat animasi 3 dimensi. Nah kalau emang mau belajar, main aja ke rumah. Ane punya tutorial yang insya Allah lengkap. Memang itu mau Ane bagi-bagiin buat teman-teman yang belajar. Jadi Rehan nanti bisa tanya rumah Ana sama Rizky Afrinal. Kalau mau belajar tentang animasi 3 dimensi. Dan itu software gratis. Nanti Ane kasih tutorialnya juga gratis. Itu insya Allah tutorialnya runtut ya, dari yang benar-benar nggak bisa jadi lebih sampai jago gitu. Sampai teman-teman bisa animasi. Itu ada. Gitu Raihan. Blender itu multifungsi sebenarnya. Banyak fungsinya, ada buat editing video pun juga bisa, grading video juga bisa. Banyak fungsinya, dia tuh software serba bisa sebenarnya. Sculpting juga bisa. Nah, cuman kalau sculpting biar lebih rapih bisa pakai ZBrush. Nah, itu bisa. Terus nanti main di animasiinnya juga bisa. Enak pakai Blender tuh, serba bisa buat apa aja. Cuman memang Ane nggak terlalu dalam kalau untuk animasi tiga dimensi. Waktu itu mainnya di After Effects aja. Kalau sekarang gitu. Oke, ini ada lagi yang nanya via privately.
Izin tanya lagi Bang, sepengalaman Abang untuk membuat microblog ini lebih simpel di Inkscape atau aplikasi lain? Sebenarnya kalau Ane pribadi, expertnya itu di Adobe Illustrator ya. Cuman kan memang karena kemarin Ane kasih tawaran, ini mau pakai software yang berbayar atau software yang gratis. Artinya kan kalau kita pakai buat dakwah, mau nggak mau pakai software yang halal lah gitu kan, halalan toiban. Makanya Ane bilang, oh ya udah pakai Inkscape aja yang gratisan, tapi cukup powerful lah. Nah kalau Ane sendiri buat bikin microblog lebih di Adobe Illustrator gitu. Banyak software itu. Yang terpenting adalah kenapa kemarin Ane kasih teori sedikit di awal, karena Ane kepengen setelah ikut kelas desain ini teman-teman gak cuma ngerti gimana cara ngedesain, tapi gimana tahapan-tahapan ngedesain itu teman-teman tahu. Kayak kita harus riset dulu ternyata ya kan. Terus kita harus tahu juga ini tuh buat siapa yang kita desain. Terus kira-kira kita pengen desainnya itu jauh lebih sampai itu kayak gimana. Jadi teman-teman nggak asal desain yang penting bagus, enggak. Karena desain yang bagus itu seringkali bikin kita mikir banget dan bikin kita nggak ngerti ini maksudnya apa gitu kan. Sedangkan desain yang sederhana itu jauh lebih mudah dipahami. Nah itu tujuan desain gitu teman-teman. Jangan terlalu terpaku sama software. Bahkan di Canva pun juga bisa bikin something yang bagus gitu. Syukron Bang buat jawabannya. Berarti nggak apa-apa ya, sederhana asalkan pesannya tersampaikan gitu ya. Ya karena tujuan utama desain itu kan buat ngebantu pemasaran ya sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah orang tuh paham sama desainnya itu. Nah, tapi kalau memang ente desain buat seni, ya itu bikin sebagus mungkin, seribet mungkin, sekeren mungkin kalau untuk seni. Kalau untuk karya. Cuman kalau untuk tujuannya promosi atau ngasih informasi, ya bikin dia menarik tapi nggak terlalu rumit gitu. Ya silakan kalau ada mau tanya lagi, kita discuss seputar konten. Mau ngebahas tentang sosial medianya juga boleh, karena memang anak kerja di bagian sosial media. Insya Allah waktu dulu juga fokus di kuliah, ngebahasnya juga sosial media. Jadi ya sedikit paham tentang hal itu, boleh kita diskusikan. Bang, Jadi sekarang aneh yang tanya deh. Kalau teman-teman di UPN, dakwahnya via apa aja tuh? Instagram aja kah? Atau punya YouTube? Atau gimana? Udah pernah main di TikTok? Kedengeran nggak suaranya? Ya, biasanya mungkin di IG sih Bang, kebanyakan. Teman-teman di UPN udah main di mana aja sosial medianya? Kalau ini kan yang kelihatan kan cuma di Facebook, terus Instagram, sama YouTube ya, dan Line gitu, kalau nggak salah ya. Kapan mau coba main dakwah di TikTok nih teman-teman UPN? Wah itu mungkin nanti kali Bang ke depannya. Iya. Oh ya Bang, mau nanya juga kalau karena seru banget loh main di apa namanya? Main di TikTok itu. Selain teman-teman bisa mengekspresikan diri, terus teman-teman juga bisa lebih atraktif gitu. Buat dakwahnya jadi lebih keren. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Ini nih. Cara buat latar belakang yang kira-kira bisa bagus gimana ya Bang? Pertanyaan dari Habib Bang sepertinya. Oke. Latar belakang yang kita kira-kira bagus.
Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan penelitian juga ya. Jadi ketika kita mau bikin latar belakang, kita harus lihat dulu nih lingkungan sekitar kira-kira apa yang memang cocok. Ada masalah apa nih di lingkungan kita? Misalkan di UPN ada masalah apa? Kalau kita kan teman-teman di Mercu kan dulu punya masalah adalah gimana cara kita mengubah teman-teman yang tadinya pacaran jadi nggak pacaran gitu kan. Nah, mereka ngubahnya dengan cara buat film, terus bikin poster, terus bikin video-video kreatif. Nah, itu cara mengubahnya. Jadi kalau mau bikin latar belakang, pahamin dulu isu sekitar itu apa. Ketika kita udah tahu isu sekitar apa, baru kita kasih tahu. Oh, ini kayaknya latar belakangnya ini nih. Karena di sini itu ada masalah di UPN, misalkan ada masalah apa ya, misalkan masalah pergaulan, senioritas misalkan gitu. Nah, buat mencegahnya ya udah teman-teman kasih solusi. Latar belakangnya kan tadi itu latar belakang masalahnya karena ada tadi apa? Senioritas. Nah, itu jadi gitu. Kalau untuk latar belakang. Mana ini kali ya? Nah, terus Bang Haji ada akun TikTok. Ada, Ana lupa tapi sekarang nggak terlalu aktif dulu. Cuma ngisi murotal-murotal suara Ana doang dulu. Kalau nggak salah Haji Bagus Maulana nama TikToknya itu waktu itu. Itu suara-suara murotal karena kan memang Ana juga ngajar tahsin dan ngajar mujawad. Nah, jadi sekalian terus juga dulu pernah ngisi di salah satu organisasi eksternal itu ngisi tentang tajwid dulu ada di Basecamp Hijrah itu ada suara Ana. Itu anak-anak gunakan akun TikTok buat dakwah ya. Jadi jangan takut buat dakwah di sana. Bang mau nanya lagi, kalau microblog itu biasanya hanya di platform IG atau di platform lain bisa nggak? Kalau untuk sekarang sih ya kebanyakan mayoritas mereka tuh gunain di Instagram. Tapi memang ada juga beberapa yang naruh di Facebook. Kenapa? Karena memang karakteristik Facebook dan Instagram ini lumayan seamless ya, artinya lumayan lumayan sama gitu. Jadi masih bisa masuk. Cuman kalau microblog ditaruh di TikTok atau di YouTube itu nggak masuk menurut Ana karena ya nggak bisa diterima aja gitu kan, nggak bisa masuk karena konten di TikTok dan di YouTube itu fokusnya di video, sedangkan microblog fokusnya di foto. Nah kalau untuk di WhatsApp ataupun di Line itu ini bisa dipakai microblog, bisa banget. Bang boleh ajarin mujawad gak? Ya boleh main aja ke rumah, ajak temennya bawa-bawa kopi gitu. Insya Allah kita belajar sambil ngopi. Gak usah takut ya kalau mau temenan sama anak tuh, teman-temanannya juga banyak kok, anak-anak SMA. Jadi santai aja sama nih. Kalau untuk masalah sertifikat, aneh nggak tahu ya. Mungkin teman-teman moderator bisa jawab. Teman-teman panitia atau moderator bisa jawab itu pertanyaan sertifikat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau mau didiskusikan.
Ada lagi yang mau ditanyain? Silakan. Para peserta ada lagi yang mau ditanyain? Masih ada 4 menit lagi. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi untuk para peserta? Oke. Ana yang tanya ya, teman-teman selama dakwah di sana udah dapat kesulitan apa aja? Kenapa tuh? Kenapa apa namanya? Kenapa banyak komen tuh? Silakan gimana dakwah yang kontroversialnya itu? Nah, kalau untuk dari segi partisipasi followers sama audiens, nah mungkin teman-teman bisa lebih pelajarin lagi tentang copywriting dan gimana sih cara komunikasi yang bisa persuasif gitu. Jadi biar kita tuh dapat perhatian dari orang-orang banyak. Tapi perhatiannya di sini bukan kita caper dalam konotasi negatif ya, tapi kita pengen dia tuh dapat informasi yang kita sampaikan gitu teman-teman. Paling gitu sih dari Ana. Silakan, ini udah jam 10.50. Dikembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih juga udah Bang Anju udah ngejelasin gimana sih cara buat microblog yang baik, juga udah gimana cara buat microblog yang baik juga. Kalau desain itu tuh nggak, kalau tujuannya untuk mengajak atau persuasif nggak apa-apa, sederhana, tapi bisa, tapi isinya tersampaikan gitu. Terus juga dia udah ngejawab banyak pertanyaan, jadinya nambah pengalaman, juga lebih ngerti lagi soal softwarenya.
Baiklah, karena udah selesai pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab, saya selaku moderator akan membacakan tugas. Jadi selesai kelas yang kedua ini akan ada tugas lagi. Ketentuan tugasnya itu pertama, challenge ini wajib dikerjakan sebagai syarat pemberian sertifikat kesan. Berikut ketentuannya. Yang pertama, membuat desain poster untuk beginner dan microblog untuk intermediate. Yang kedua, untuk peserta yang mengikuti 2 sesi, maka dapat memilih salah satu dari tugasnya. Yang ketiga, untuk yang mengikuti akan mendapat sertifikat, dan yang mengikuti 2 sesi akan mendapatkan 2 sertifikat dengan syarat telah mengisi presensi pada setiap sesi yang diikuti. Tema dari tugasnya itu amalan di bulan Ramadan. Harus dipost ke Instagram dan tag @uswah.upn-Jakarta dan @ajibagusm. Akunnya juga jangan di private, karena kalau di private nggak bisa kelihatan kan, nggak bisa terlihat sama IG Uswah juga IG pembicara. Lalu gunakan hashtag kelas desain sesi 1 atau hashtag kelas desain sesi 2, tergantung dari tugas yang dikerjain. Reward bagi tugas terbaik yang akan dinilai langsung oleh pembicara. Lalu deadline pengumpulan tugas ini, tugas yang sesi kedua sama sesi 1 ini deadline pengumpulannya itu Sabtu tanggal 8 Mei 2021. Baiklah, setelah saya membacakan ketentuan tugasnya, kita lanjutkan ke acara sesi foto bersama. Kepada para hadirin, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Kepada hadirin bisa mengaktifkan kameranya untuk sesi foto bersama untuk dokumentasi. Silakan mengaktifkan kameranya. Iya Bang, silakan. Terima kasih ya Bang atas bantuannya. Syukron Bang untuk ilmunya. Terima kasih Bang Haji. Untuk DSS. Oke, boleh dihidupkan kameranya semua. Ya teman-teman, hidupkan kameranya. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Itu dilakukan dan itu pastinya di chat. Hasilnya mau absen jangan lupa agar terdapat absen di chat. Tidak terasa
Kalau tidak terasa kita sampai ke penghujung acara. Selanjutnya akan ada doa penutup yang akan dibacakan oleh Saudara Habib Ali. Kepada Saudara Habib Ali dipersilahkan untuk membaca doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, hendaklah kita mengangkat kedua belah tangan kita, dan semoga apa yang telah kita pelajarin di hari ini semoga bermanfaat untuk di kemudian hari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواهدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك واسق اللهم رابطتها وأن مدها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخبو واسر صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan telah dibacakannya doa, selesai sudah rangkaian acara pada kegiatan desain kali ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan akan membantu ke depannya. Terima kasih kepada para hadirin. Saya ingatkan lagi untuk mengisi absensi yang ada pada kolom chat sebagai bukti kehadiran. Saya Abdul Zuhdi, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.